Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, jamaah kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala dan membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata ruhani, membuka mata batin, yang semua itu insya Allah akan mendapatkan energi atau petunjuk atau hidayah dari Allah. Mari kita sharing-sharing, belajar bersama dengan kitab ataupun Quran wahyu Allah yang berupa nur atau cahaya, sebagaimana undangan di WA Group bahwa tema saat ini adalah energi hidayah. Jadi hidayah itu berbentuk isim masdar ya. Kalau isim fi'il madinya itu adalah hada yahdi, yang artinya adalah petunjuk. Jadi hada pakai dal, bukan pakai dal. Kalau pakai dal itu artinya hada dan hada kalau ini. Maka di dalam ayat itu kan ada ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu kan ada ya, surat Ali Imran ayat 8 atau 9 ya, sekitar itu. Nah, untuk itu kita setelah mengetahui beberapa hal, kenapa hidayah atau petunjuk itu penting Bapak Ibu? Karena kita hidup ini harus mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi misalnya kita mengenal tanda-tanda atau ayat-ayat. Nah, ayat itu kan Allah sudah menyebutkan di samping ayat yang pasal ataupun surat yang ada dalam Al-Quran, di semesta ini juga ada ayat atau tanda. Misalnya kita kalau cuaca, kita belajar dari cuaca, itu kita dalam kehidupan itu juga nanti bisa untuk belajar dari cuaca itu. Kalau hujan ya kita siap pakai payung, kalau pergi yang motor pakai jas hujan. Ini yang kita benahi diri kita. Kalau panas ya pakai topi, kalau ibu-ibu ya pakai untuk mencegah sinar matahari misalnya. Ini kan yang dibenahi dari dalam. Nah, kalau kita belajar seperti ini kan dalam kehidupan ini juga begitu. Kita punya pimpinan bekerja, punya direktur dan sebagainya. Direkturnya galak ini dan sebagainya, kita harus supaya tidak dimarahi bagaimana? Kita dengan anak, supaya anak ini nurut, baru begini, ya kita sabar, doa dan memberi pelajaran. Termasuk dengan sekitar kita dalam masyarakat. Ya kan berulang-ulang saya katakan, kita mungkin bertetangga dengan suatu tempat yang pabrik atau bengkel atau apa, suaranya mengganggu, dubar-dubar dan lain sebagainya. Maka kita yang benar itu di dalam, bukan kita wah jangan begitu, jangan begitu, nanti malah kisruh. Seperti cuaca tadi yang kita benahi itu diri kita. Daripada kita menutup mulut orang lain, lebih baik kita menutup telinga sendiri. Saya nanti kan seperti itu. Kalau kita menutup mulut orang lain kan tangan kita bau. Tapi kalau menutup telinga sendiri aman. Seperti cuaca tadi. Nah, inilah pentingnya petunjuk itu
bukan hanya dalam Al-Quran tapi dalam semesta ini. Maka kalau ada tumbuhan yang kena sinar matahari, kena energi, itu ada fotosintesa. Nah, di rohani kita juga ada fotosintesa. Tinggal kita ini mampu mengoptimalkan atau tidak. Nah, oleh karena itu pentingnya petunjuk di sini adalah mempunyai energi, Pak. Maka bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya energinya lemah, vibrasinya juga buruk, ya. Maka di dalam Al-Quran, ya, kalau kita melihat dalam surat 20, surat Toha ayat 47, itu ada kata-kata wassalamu ala manit taba'al huda, dan keselamatan atas siapa yang mengikuti petunjuk. Jadi keselamatan itu yang mengikuti petunjuk, ya, bukan mengikuti yang lain. Wassalam, kedamaian, keselamatan, ya, kesejukan, ketentraman ala atas man siapa orang ittaba'a yang mengikuti al-huda petunjuk. Ya. Surat 20 ayat 47, ya. Walaupun ini cerita Musa, tapi kan namanya Al-Quran itu berlaku sampai sekarang dan nanti, ya. Maka kalau ini, ya, korelasinya kita melihat dalam surat Zumar ayat 18 itu kan, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Jadi di ayat ini ada tiga kerangka berpikirnya, ya, yaitu orang-orang yang mendengar perkataan. Salah satu perkataan misalnya tadi keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Itu suatu kalimat atau perkataan. Lantas fayatabiuna ahsanahu, yang terbaik. Ya. Yang terbaik apa kalau kita dapat pelajaran tentang tadi alam semesta, cuaca, oh ternyata yang kita benahi adalah diri kita. Kita tidak mengatur orang lain, tapi kita meniti ke dalam diri supaya diri kita ini bisa, ya, mengcounter sesuatu yang tidak baik yang dari luar, sehingga diri kita ini dalam keadaan nyaman. Nah, kalau kita sudah mengikuti yang baik, ya, ulaika, mereka itu alladzina humullah, mereka itu adalah orang-orang yang hadahumullah, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu, ya, ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mau berpikir, yang menggunakan akalnya. Sebab kalau berpikir itu bukan hanya di otak kepala tapi di hati, kan ayatnya seperti itu dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 46 itu. Yang buta itu bukanlah buta yang di kepala ini, tapi yang buta adalah yang ada dalam dada. Nah, ini kebanyakan orang kan hanya melihat mata kepala, yang di sininya tidak untuk melihat. Maka wassalamu ala manittaba'al huda, tunjuk, ya, keselamatan itu adalah bagi siapa orang yang mengikuti petunjuk. Nah, sedangkan Nabi sendiri, ya, itu kalau mengikuti petunjuk, ya itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau milih orang itu milih sesat, ya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kita melihat dalam surat Saba ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in dolaltu fa innama adilu ala nafsi wa inih tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah, ya, jika aku sesat, maka aku sesat untuk diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk karena dengan yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Jadi Nabi ini suruh mengatakan seperti itu. Kalau aku sesat itu ya karena diriku sendiri, karena saya tidak mau dengan petunjuk tadi. Nah, kalau dapat petunjuk itu karena aku mendapat wahyu dari Tuhanku, ya.
Tuhanku memberikan wahyu kepadaku. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi dekat. Loh, Allah itu maha mendengar dan dekat. Kalau kita kan cuma mendengar Pak, tidak maha mendengar. Ya, terbatas frekuensi berapa kita bisa mendengar. Kalau terlalu keras suaranya kita tidak bisa mendengar. Terlalu lembut, lirih, pelan juga kita tidak mendengar. Tapi ya Allah, suara apapun mendengar karena dia maha. Dan juga qarib, ya, dekat. Surat 50 ayat 16 itu kan malah akrobu min hablil warid, kan itu lebih dekat dari urat nadi, pakai isim a'dham, kalimat superlatif, lebih dekat. Jadi kalau sesat salahnya sendiri jika mendapat petunjuk itu karena wahyu atau karena Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu memang diturunkan. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi faman ihtada fali nafsi wa man dola fa innama yadillu alaiha wa ma anta alaihim, ya, biwakil. Ini surat Az-Zumar ayat 41. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu kitab Al-Qur'an untuk manusia dengan hak logis benar. Maka siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya. Dan siapa yang memilih jalan sesat, maka sungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah kamu wakil atas mereka. Jadi kalau Rasul itu tugasnya hanya balagul mubin, menyampaikan, ya. Cara Jawa ya mung nekakne tok. Kamu mengolah sendiri, ya, mau mengikuti petunjuk atau tidak itu urusan kamu. Saya tidak bisa menjadi wakil, ya, maka agak kurang begitu benar kalau tidak mau mengikuti apa yang diwahyukan Allah ini disampaikan Rasul, kemudian kita mudah-mudahan besok dapat syafaat. Ya, syafaat itu harus kita mulai dari sekarang. Ilmunya Nabi kita praktekkan, kita implementasikan, itulah nanti amal-amal kita itu yang bisa menolong. Kalau amalnya buruk itu kan lotre masian di sana, hanya mengharapkan syafaat, kan begitu. Padahal pertolongan itu harus izin Allah, ya. Surat itu ayat kursi itu kan, wasi'a kursiyyu samawati dan itu kan ada istilahnya di dunia saja itu orang menolong itu harus izin Allah Pak. Kalau tidak dapat izin Allah, ya, ada orang kalap, tenggelam karena Allah tidak mengizinkan menolong, yang menolong ini masuk malah juga tenggelam. Tapi kalau Allah mengizinkan, walaupun di dunia dia menolong bisa, tapi karena Allah tidak mengizinkan, maka di sini sudah diturunkan yaitu kitab Al-Qur'an untuk manusia secara hak, logis dan benar. Kalau orang milih petunjuk ya silahkan, ya. Kalau milih yang tidak petunjuk ya disilahkan. Lantas di dalam surat Yunus ayat 108, ya, ini korelasinya. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dola fa innama yadillu alaiha wa ma ana alaikum biwakil. Ya, hampir sama. Katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Kalau dulu kan Rasulullah, kalau sekarang ya kita yang membaca ini atau yang mendengar itu suruh mengatakan, minimal kepada dirinya sendiri. Wahai manusia, ya ayyuhanas, yang disuruh adalah manusia, itu semua manusia Pak. Seperti haji itu kan yang disuruh manusia. Sungguh telah datang kepadamu yang hak logis benar, mir rabbikum, dari Rob engkau. Rob itu secara konsep bisa sebagai kausalitas juga. Apa isinya? Maka siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya petunjuk untuk dirinya karena dia memilih petunjuk. Dan siapa yang memilih sesat karena dia memilih sesat, sesungguhnya sesat atasnya sendiri. Dan tidaklah aku atasmu sebagai wakil. Nabi juga enggak bisa mewakili. Kamu pilihlah sendiri, kan begitu. Ya. Jadi Rasul
itu hanya menyampaikan, tidak bisa mewakili orang lain. Termasuk kita itu juga sendiri-sendiri nanti. Kan hakikat hidup itu kan sendiri-sendiri, Pak. Ya. Nanti sendiri. Kalau orang itu begitu meninggal, itu yang pertama kali hilang itu kan nama, Pak. Nama hilang. Misalnya contoh ini. Kalau saya nyontohkan Bapak Ibu saya bekewuh ya. Nyontohkan saya sendiri aja. Ya. Misalnya ini misal ini. Biasanya gue contohin malah umurnya dawa nggih sok-sok. Ada orang WA Pak Heru sebagai ketua RT. Innalillahi, Pak Rosid meninggal dunia di PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Terus ngumumke, Pak Tarno tanya, kapan makamnya? Jawabnya masih, jenazahnya masih di rumah sakit loh. Namanya sudah hilang, Pak. Tidak pakai Pak Rosid lagi, jenazahnya masih di rumah sakit. Besok lagi, nanti sebentar lagi, setelah berapa jam, berapa menit, ada yang WA lagi sama Pak RT. Nginep apa terus, Pak? Omah dewe jano. Setelah itu ada yang WA lagi. Nguburin jeng nopo nggih mayate, wis ganti mayat. Jenenge wis ilang. Cobi, ya. Itu yang belum setelah kita napas berhenti dak, ya. Kalau tadi contohnya Pak Rosid, kalau saya punya rumah, punya mobil, punya tabungan, itu begitu mengembuskan orang itu ganti nanti. Sudah saya tidak punya, sudah ganti otomatis itu lah. Hakikatnya sudah ganti bukan milik. Nah, itulah. Terus kemarin saya katakan toh, karena manusia itu punya kecerdasan, punya estetika, punya apa? Bahasa yang baik, dimakamkan, Pak. Kalau punya anak ayam meninggal kan dibuang, sungai dikubur di anu. Hakikatnya sama toh. Cuma ini harus mengatakan wah dibuang di Astonoloyo kan karena manusia punya bahasa yang baik. Hakikatnya sama, Pak, dibuang, Pak. Nah, maka kalau sampai di situ punya orang-orang yang sudah kaya raya korupsi dan lain sebagainya itu kalau memahami itu ya, harusnya bikin supaya bar mati ki jiwane entuk nggon sing penak ngono, ora malah korupsi ya dan lain sebagainya. Nah, itulah kita. Petunjuk itu seperti itu. Kalau petunjuk kematian wah mati nek tunggu mati biasa wae. Ora awake dhewe ra dianu. Ya, kalau berlayati nyoba awake dhewe mujur ngalor kemulan jarik ngono karo meneng dhewe ngono piye ngono. Jadi itulah namanya apa? Istilahnya merenung, Pak. Tafakur, ya. Merenung itu situ. Saya itu kalau malam sering juga merenung kalau cuaca baik. Saya kan punya dak untuk jemuran itu. Malam itu biasanya yang baliho itu udah mati kan bintang bergelapan terus akhirnya menemukan sesuatu yang keindahan itu saya itu bagian dari semesta, bisa melihat bintang, bisa melihat planet yang seperti itu. Terutama kalau pas gelap bulan tidak ada. Nah, ini bisa sendiri. Oleh karena itu visi misi dari kajian kita memang kita mendapatkan energi dari hidayah itu. Maka yang kemarin kan ada cuplikan juga kan ya, mengkaji ya, ngaji ke sana kemari itu harus berbanding lurus dengan kesadaran, dengan keinsafan. Wah, ngaji seminggu ping 7 tekan rumah ya jek nesu-nesu karo bojone. Ini kan namanya tidak berbanding lurus. Masih kalau berbanding lurus itu ya tiap ngaji berubah dikit kan enak, Pak. Itu. Nah, itulah kuncinya energi makna, energi hidayah Allah, ada perubahan. Setelah ada perubahan akan bermanfaat. Ilmu ketuhanan, ilmu semesta. Kuncinya itu kita itu hidup itu begini menurut Allah, bukan menurut orang. Akhirnya tenang, tidak terpengaruh orang yang lain ya. Cuaca di luar bagaimanapun enggak masalah. Mau politik bagaimana dan sebagainya. Maka saya pernah bikin meme itu. Ya, sekacau apapun situasi, ya sedahsyat apapun bencana, kalau itu bukan karena balasan kita, bukan karma kita, bukan perbuatan kita, kita akan selamatkan oleh Allah.
Ayatnya kan jelas, Pak. Ya. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma ya'mul asyad. Allah dan Rasulnya akan menolong orang-orang beriman. Ya, Allah akan menolong Rasul dan orang-orang beriman di kehidupan dunia ini dan nanti pada hari kesaksian. Ini harus kita yakini. Kita harus tolong Allah. Contohnya mbah-mbah kita, nenek-nenek kita itu perang Belanda ini pirang-pirang tahun, Jepang seperti itu, ya udah selamat ya. Nanti metu awake dhewe niki. Contohnya gitu saja. Mbah-mbah kita itu kan rumahnya dekat jalan itu sana, orang-orang bule zaman dulu kan gitu. Nyatanya ya selamat. Itu fakta. Gitu, Bu. Kelingan mboten jenengan. Mbak jenengan biyen iki lak ya zaman londo lak ya geger to ya. Nah, gitu. Nyatane ya iso rabi. Itu nyatane. Itu Allah itu seperti itu. Nah, bisa ditangkap ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi jangan ada orang yang sebagian itu malah menukar kesesatan dengan petunjuk tapi ditukar dengan kesesatan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 175 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina nastarawud dolalata bil huda wal adzaba bil magfirah. Fama asbarohum alan nar. Ini malah ada orang yang kebalikan, tidak mengambil energi hidayah tapi malah ditukar. Orang-orang yang menukar huda, petunjuk itu dengan dolalah, dengan kesesatan. Kemudian magfirah, Allah itu karena maha pengampun, tapi ditukar dengan wal azab, dengan sanksi, dengan siksa. Ini kan terlalu apa ya? Kebangetan nek cara Jawa itu. Allah itu sudah memberikan keberlimpahan kepada kita itu luar biasa, ya. Maka fama asbarohum alanar. Kehidupan mereka itu ya dalam penderitaan. Ya. Nar api itu kan lambang penderitaan, Pak. Kalau air itu lambang kehidupan. Maka saya itu sering dicurhati, ya, minta istilahnya ya nek nasihat ya apa ngaku nasihati, tapi ada teman yang punya masalah dalam kerjaan itu, tidak cocok, punya kepala tidak cocok sama teman ini, harus dibenahi awake dhewe, masa gue gitu. Diri sendiri dibenahi, bekerja yang baik, jangan ingin yang di luar harus begini. Awake dhewe itu menjadi orang yang lentur, yang seperti air. Kalau kita berkawan itu seperti air itu kan lembut, Pak, mengalir. Tapi kalau membeku, ya, beku karo beku, iso gelut, pecah atau kan masalahnya. Pikiran juga begitu, kalau pikiran itu lembut, kaku, fleksibel, itu dengan siapapun itu baik, Pak. Ya, itulah kadang memang ya namanya orang ya kelihatannya sudah apa ya ketok muslim banget tapi masih suka marah-marah, egonya tinggi. Nah itu kan perlu belajar dengan alam semesta juga, belajar dengan air gitu, udah sebetulnya sudah luar biasa, Pak. Air itu menghidupi, bermanfaat, mengalir. Air kalau mengalir itu hidup, itu kalau mengalir enak, Pak. Mengalir itu perubahan. Orang kan biasanya tidak mau berubah, Pak. Aku dagang badi terus ya aku malas, pengen ini tidak mau berubah. Ya. Jadi kalau dapat untung ya pengen terus kalau waktu sehat ya pengen sehat terus. Ya itu kan sunatullah. Sunatullahnya itu orang itu ya suka duka sakit meninggal itu harus diterima. Cuma bedanya kalau yang punya energi hidayah dengan yang tidak itu orang gersulo, diterima dengan senang hati, tetap bahagia. Peran apapun yang datang pada kita itu adalah jangan menyalahkan orang lain, itu adalah dari balasan ataupun kalau bahasa orang lain itu adalah karma kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita berbuat baik kan kebaikan kembali pada kita sendiri. Nah, sebagai ayat selanjutnya ya, masih 5 menit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utun nasiba minal kitabi yastaruna dolalata wa yaziduna an yadilus sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian dari kitab? Mereka membeli kesesatan dan ingin agar kamu sesat dari jalan yang lurus, ya. Memang ini sunatullahnya itu memang ada orang yang selalu mengajak kepada yang tidak baik, yang dolah, yang sesat dan lain sebagainya. Maka dari beberapa ayat yang saya cermati, ya, dari kata hada, hidayah ini, ya, hadakum ini biasanya kan setelah yahdi, ya, fi'il mudhari' itu terusannya ila siratil aziz, ya, ila sabilillah, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang terpuji gitu. Hidayahnya itu tujuannya itu, balikan dari dol atau dolalah tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena apa? Sebagian manusia itu memang tidak menghendaki hidayah, tapi malah memilih sesuatu yang bukan hidayah. Karena memang Allah menciptakan ini, kita semua ini sebenarnya suruh memilih. Nah, kadang orang itu lupa pada dirinya, kenapa memilih yang sesat tadi, tidak memilih yang hidayah? Karena lupa, ya. Kan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia yang dekat ini, saat ini, ya, adalah laibun, permainan. Kalau permainan itu ya menjadi pemain yang baik. Walahun dan sendoguru. Nah, dalam sendoguru ini kan terus mbah kita kadang urip mau mampir ngombe. Itu sebenarnya ya perlu kita benahi. Kalau si Mbak Ijek mau ngendika ngoten mesti nggih mboten mampir ngombe mawon, Mbah. Nggih mampir gawe omah barang. Mampir nyekolahke anak barang. Kadang bahasa-bahasa dulu itu ya memang ada baiknya, tapi nek ora dipahami secara mateng itu keliru, Pak. Misalnya istri suwarga nunut neraka katut. Ini kalau dipahami mentah terus ngelokro, wah ya wis swarga neraka katut. Padahal ya perlu dibenahi. Kalau sekarang ya istri itu sama suami ya neraka katut, swarga katut, neraka mencolot, kan begitu. Bahasanya kan begitu. Karena apa? Tidak mungkin, karena itu masing-masing di diri beramal. Nah, maksudnya itu kalau hubungannya mungkin tarapan cuma ekonomi saja, itu bisa. Nek swarga nurut neraka katut, nek suaminya ekonominya baik, istri juga ikut merasakan enak, itu nek nggon kuwi. Tapi nek kalau hubungannya dengan hidayah tidak jalan, ya. Contohnya Fir'aun karo bojone, Nabi Nuh karo bojone itu tidak jalan kalau hubungannya dengan hidayah, ya. Mangan-mangan nek kumpul. Nah, ini juga perlu dibenahi. Harusnya mangan enak ning ngumpul gitu, dirubah gitu. Sehingga yang terjadi itu tarik menarik kita itu dalam semesta ini, ya, karena hidayah Allah itu ada, energi kita menarik yang baik. Kan kadang kita wah orang didit rapopo, yang penting sehat. Ini juga salah, Pak. Ya, harusnya sehat rapopo nih ya didotokeh ngoten. Jadi semesta itu bisa menarik yang apa kita katakan. Ya kan ada hukum tarik menarik. Termasuk sunatullah dalam hal tabur tuwe, kan begitu. Yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu kan semesta juga merekam di samping diri kita ini. Allah alatnya sangat canggih dan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita energi dari hidayah ini kita implementasikan. Salah satunya ya Bapak Ibu infak untuk yatim piatu misalnya, kemarin itu alhamdulillah 900.000 misalnya. Ini kan kita mengimplementasikan ayat surat Al-Maun. Jadi praktek kan begitu, ya. Tapi kemarin sampai sekarang belum diambil. Nanti saya mungkin
sudah diserahkan nanti, saya kan nanti ke Pandowo, jadi nanti mungkin sama-sama hadir. Jadi biasanya saya kumpulkan, nunggu dari sana. Ya. Tapi tenang saja Pak Ibu, insya Allah lewat saya tetap sampai pada yang bersangkutan. Saya pun juga melakukan itu. Ya. Nah, oleh karena itu, mari sebagai penutup, ya kita berdoa itu di dalam surat Al-Imran tadi, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, yang artinya adalah ya Allah, ya jangan condongkan kami setelah mendapatkan petunjuk ini. Jadi kalau Allah sudah memberi petunjuk itu, ya semoga petunjuk ini selalu ada dalam diri kita, jangan terpengaruh oleh situasi, keadaan. Ya. Kalau kita, Allah itu lillahi ma fis samawati wa ard, milik Allah lah semua apa yang di langit dan bumi, ya sudahlah, itu milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Kita pasrah, tidak ada kemelekatan, boleh punya ini itu, tapi tidak ada kemelekatan. Nah, semoga kita mendapatkan energi hidayah dari Allah dan kita menjadi hamba yang diberkahi, diridhoi. Yahdillahu linurihi ma yasha, Allah memberikan cahaya petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fakum gharib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.